Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku mau lanjut belajar SKD CPNS. Dan aku bakal bahas soal TIU atau Tes Intelijensia Umum, yaitu figural atau ya pola-pola gambar lah ya, biasanya itu yang sering disebut. Dan untuk soal pola gambar kali ini bukanlah pola gambar yang biasa gitu ya. Mungkin akan butuh effort lebih untuk kalian memikirkan kira-kira seperti apa sih pola gambarnya, karena berdasarkan pengalaman teman-teman kalian yang tes sampai dengan hari ini, itu soal gambar di TIU nggak sembarangan gitu. Soal gambarnya itu agak sulit gitu ditebak polanya di sebagian peserta ya, dan ini juga bisa sebagai antisipasi buat kalian, siapa tahu gitu kan nanti kalian dapatkan soal TIU yang mana memang figural itu biasanya pasti sering muncul teman-teman. Jadi kalian tuh tidak bingung lagi dan bisa membantu kalian untuk mempermudah mengetahui kira-kira nanti pola seperti apa yang akan keluar. Oke, di sini aku mau langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di situ kan ada tanda tanya ya. Nah, kira-kira pola yang seperti apa sih atau gambar yang apa gitu yang diisi di tanda tanya itu. Nah, biasanya teman-teman kalau soal gambarnya itu seperti ini ya, untuk polanya itu kalian bisa lihat berdasarkan baris maupun kolom gitu. Ini misalkan ya, ini aku kasih kolom 1, lalu kolom 2, lalu kolom 3. Nah, ini versi kalian aja ya, dan biasanya memang ya seperti itu antara baris atau kolom. Nah, kita coba lihat ya teman-teman satu persatu di kolom yang pertama dulu. Nah, kolom yang pertama kalau kalian analisis gitu ya, ada nggak kira-kira hubungannya gitu ya di kotak yang satu, kotak yang dua, dan juga kotak yang ketiga. Nah, kalau aku sendiri kan kita nggak bisa ya nemuin polanya itu kan di kotak yang satu, kotak yang dua, dan kotak yang tiga. Itu nggak kelihatan gitu ya teman-teman polanya. Lalu di kolom yang kedua juga aku rasa sama gitu ya, nggak bisa kebaca gitu polanya. Nah, kalau misalkan yang versi kolom itu nggak ketebak gitu ya, kalian bisa coba gunakan versi barisnya. Berarti ini baris 1, baris 2, dan baris ketiga. Oke, kira-kira nih kalian dapat nggak polanya di sini? Oke, coba kita lihat ya di baris yang pertama dulu, pada kotak pertama, kotak kedua, terus kotak ketiga. Nah, itu kira-kira gimana tuh polanya? Kan udah kelihatan ya dikit-dikit ya, adalah gambaran. Begitu juga di baris kedua, kotak 1, kotak 2, dan kotak yang ketiga. Nah, semakin kelihatan nggak di sini polanya itu seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, yang bertahan gitu ya di tiap gambar itu sampai di kotak yang ketiga itu kan garis yang ada di tengahnya itu ya kan, coba deh kalian perhatikan garis tengahnya. Nah, kalau aku ilustrasikan ya, untuk baris yang pertama itu di kotak 1 kan kayak gini, lalu di kotak 2 kayak gini, dan kotak yang ketiga kayak gini ya kan, ada garis tengahnya itu yang tadi aku bilang ya teman-teman, garis tengah yang ini ya kan, ada pola gambar di tengahnya. Nah, gimana sih kok bisa sampai di kotak yang ketiga itu kayak gini? Coba deh kalian gabung gitu ya, kotak yang pertama kita gabung ke kotak yang kedua ya kan, kayak gitu kan gambarnya kan. Nah, sisanya kotak yang ketiga itu ya di tengahnya, jadi garis pinggirnya ini itu dihapus aja. Nah, gambar terakhirnya jadilah yang seperti ini kayak gitu. Nah, begitu juga di baris yang kedua, ini aku gambar ya, kotak yang pertama itu kan kayak gini, lalu kotak yang kedua itu kayak gini, lalu di kotak yang ketiga itu kayak gini ya kan. Berarti kalau kita gabung ya, kotak 1 kita gabung dengan kotak yang kedua kan jadinya kayak gini kan. Nah, sehingga lalu garis pinggirnya ini tuh hilang semua juga, garis-garis yang di pinggir, sisalah garis yang di tengah ini kayak gini. Nah, iya kan, betul kan? Berarti
Kalau kita ilustrasikan seperti baris 1 dan 2, untuk baris yang ketiga kita dapat ya polanya gambar 1, kotak 1, lalu di kotak kedua. Lalu kita gabung, gambarnya akan seperti ini. Ya. Betul ya? Oke, garis pinggirnya kita hapus. Jadi garis tengahnya sisa seperti ini. Opsi yang tepat adalah opsi yang C ini ya, yang gambar C. Kayak gitu teman-teman. Ya, aku tahu memang nggak mudah gitu ya untuk menemukan pola seperti ini. Tapi biasanya teman-teman aku mau kasih clue ke kalian. Kalau soal gambar itu biasanya perputaran gambar gitu ya, posisi gambar. Mungkin nanti di beberapa soal ada gitu ya, aku bakal kasih tahu maksud pergerakan gambar itu seperti apa. Lalu biasanya itu cermin, jadi berbalas gitu ya cerminnya, kayak gambarnya itu sesuai dengan cermin. Misalkan ya ada gambar, aku kasih ilustrasi gambar seperti ini. Nah ini kan cermin ya, ini cermin, berarti dia itu akan gambarnya seperti ini. Itu maksudku teman-teman, gambar yang cermin. Atau kalau nggak yang kayak tadi aku bilang, itu bisa jadi gabungan gambar seperti ini dan memang ada beberapa gambar yang dihilangkan supaya mendapatkan pola-pola tertentu. Kayak gitu teman-teman. Dan semoga pembahasan ini juga bisa menambah pengetahuan kalian tentang pola yang mungkin aja terjadi. Dan supaya nanti begitu kalian tes, kalian bisa menggunakan berbagai macam pola atau pengetahuan tentang pola-pola itu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya ini, ya kan, kayak cuman dikasih tahu gitu aja, ada gambar A, B, C, D, dan E. Nah, ini kan nggak ada instruksinya ya teman-teman, kira-kira disuruh apa sih kayak gitu kan. Biasanya kalau soal gambar ya, yang nggak ada instruksinya gitu, disuruh ngapain atau nggak ada tanda tanyanya, atau mungkin memang nggak jelas gitu loh mau disuruh cari apa gitu, biasanya adalah disuruh mencari gambar yang berbeda dari gambar-gambar yang ada, yang ibaratnya tuh gini, misalkan kalian buat asumsi suatu pola. Nah, ada salah satu opsi itu yang asumsinya nggak masuk dari gambar-gambar yang lainnya, yang dimana di gambar yang lainnya gitu ya, asumsi yang kalian buat tentang pola itu masuk. Nah, sedangkan ada satu gambar yang nggak masuk dan itulah berarti gambar yang berbeda. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan kan, gimana sih cara kita tuh bikin asumsi suatu pola gitu ya, supaya kita tuh tahu, oh ternyata gambar ini nih yang beda gitu. Nah memang kalau aku akui teman-teman itu agak sulit kalau kalian nggak banyak latihan soal. Jadi perbanyaklah latihan soal supaya kalian tuh mendapatkan banyak penjelasan sehingga pengetahuan kalian tentang pola-pola itu akan bertambah. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada pola baru juga dari soal yang sebelumnya, aku mau kasih tahu dan ini bisa menambah pengetahuan kalian juga. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita lihat dari warna, enggak ya, di sini ada kok yang warna hitam ada, ya kan? Yang warna putih ada, ya kan? Jadi kita nggak bisa gitu asumsikan dengan warna, gitu ya. Jadi kita coba asumsikan ke pola yang lain. Kalau kalian hitung sudut, ya, sudutnya gambar A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sudut. Gambar B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Oke, gambar C 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu ya. Lalu gambar D tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu gambar E tuh 2, 3, 4. Nah, kalau kalian hitung ada jumlah ganjil genap itu enggak ya, karena ada juga yang tadi sudutnya ganjil, ada 2 gambar gitu ya, kalau nggak salah tadi aku hitung. Nah, sedangkan yang genap itu ada 3 gambar gitu. Oke, berarti kan itu nggak masuk ya. Lalu hurufnya, misalkan kalian pakai pola huruf yang ganjil genap gitu ya. Nah, C itu kan ketiga ganjil. Lalu H 8 gitu ya, genap gitu. E ganjil. Lalu G ganjil. Lalu D genap. Nah, itu kan udah nggak mungkin ya.
Kira-kira gimana sih pola untuk gambar ini gitu ya, untuk nebak yang beda itu seperti apa? Jadi aku mau kasih tahu teman-teman, coba deh kalian itu perhatikan ya, di setiap opsi ini huruf yang di dalamnya itu urutan keberapa dan hitunglah dengan jumlah sudut di gambar itu. Oke, yang C itu kan 3. Nah, sudutnya ada 6. Oh, beda gitu ya, kita nggak bisa juga langsung oh ternyata pola yang aku buat yang asumsikan ini salah, enggak ya. Kita lihat di opsi yang B. Opsi yang B itu huruf H ya, huruf H itu ada di urutan ke-8 ya kan. Lalu kita hitung sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudut, betul. Kita opsi yang C, huruf E gitu ya, huruf ke-5. Kita hitung sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut, betul. Lalu di opsi yang D, betul. Lalu di opsi yang E, huruf D itu urutan keempat. Dan betul, ada 4 sudut juga. Nah, tadi yang aku bilang, kalau gambar yang paling beda itu yang nggak masuk dengan asumsi atau pola yang kalian pikirkan, itulah gambar yang salah gitu ya. Sehingga opsi yang beda itu opsi yang A. Kayak gitu teman-teman. Ya, semoga ini juga menambah pengetahuan kalian tentang pola-pola, karena ada banyak sekali pola sehingga kalian harus banyak belajar untuk mengetahui pola-pola yang seperti apa kira-kira akan muncul. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, di soal yang berikut ini tuh mirip ya kayak tadi di soal nomor 1. Kira-kira yang tanda tanya ini apa sih gambarnya? Nah, kalian itu bisa lihat antara baris ataupun kolom gitu ya. Nah, kalau kalian asumsikan misalkan ya menggunakan kolom gitu ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat di kolom 1, baris yang pertama, oke, baris yang kedua, baris yang ketiga. Oke, ketemu ya polanya ya, strip 1, strip 2, strip 3. Sedangkan kita lihat di kolom yang kedua gitu ya, untuk kotak 1, kotak 2, kotak 3, itu nggak ketemu polanya teman-teman. Iya kan? Apa sih ini polanya gitu kan? Kalau kalian lihat ini kotak 1 angka, lalu kotak 2 garis, lalu kotak 3 itu ada segitiga, ya apa gitu loh. Kayak kalau kalian hitung misalkan angka 2, lalu di kotak yang kedua ada 2 garis, ada 4 gitu ya. Lalu yang di kotak ketiga loh kok bisa 3. Nah, itu kan polanya udah nggak sama ya dengan kolom yang pertama tadi. Berarti kalau seperti ini kita lihat ke baris ya teman-teman. Baris 1, baris kedua, dan baris ketiga. Ya. Oke, di baris pertama dulu, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, garis angka-angka. Apa gitu yang bisa dibuat? Ya kan, bisa dibentuk gitu. Kalau kita lihat dalam gambar ya pasti gambarnya ini udah beda. Tapi kalau kita lihat dalam bentuk angka, nah di kotak 1 itu ada 1 strip, berarti 1 gitu ya, 1. Lalu di kotak yang kedua itu ada angka 2, berarti kotak yang ketiga ada angka 3. Oke, kalau kita asumsikan kotak 1, kotak 2 ya, 1 tambah 2 hasilnya 3 ya, sama seperti di kotak yang ketiga ini. Oke, kita punya asumsi seperti itu. Kita coba deh asumsi itu ya ke baris yang kedua, mau nggak ya? Di baris yang kedua ada 2 garis, berarti ada 2 ya, 2 gitu. Lalu di kotak yang kedua, oh ada 2 garis lagi. Oke, berarti kotak 1, kotak 2 ya, kita tambah gitu. Oke, kita lihat di kotak yang ketiga ada 4 garis. Berarti masuk nggak polanya? Kotak 1 ada 2 garis ya, 2. Kotak 2 ada 2 garis juga. Di kotak yang ketiga ada 4. Berarti 2 tambah 2 4 ya, ada 4 garis kayak gini teman-teman. Nah, di 1 garis 2 3 4.
kayak gitu. Oke, berarti pola pertambahan ini masuk ya di baris 1 dan baris 2. Lalu kita masuk ke baris yang ketiga gitu ya. Baris yang ketiga, oke, kita lihat ada 3 garis ya untuk di kotak yang pertama ada 3 gitu, berarti 3. Lalu di kotak yang kedua ada 3 garis juga, 1, 2, 3. Oke, berarti di kotak yang ketiga harusnya ada 6 garis gitu ya. Intinya 6 lah gitu. 6 sisi lah, entah 6 sudut, intinya yang 6 gitu. Coba kita lihat di opsinya, yang ada unsur 6-nya itu adalah opsi yang E, kayak gitu teman-teman. Nah, yang memang gambar E ini adalah jawaban yang tepat ya, kayak gitu. Aku nggak menyalahkan kalian kalau kalian punya cara atau versi kalian yang memang jawabannya juga betul, karena ini polanya nggak bisa ditebak teman-teman. Ada banyak banget pola yang bisa jadi kemungkinan, sehingga kalian ya sama yang seperti aku bilang tadi ya, kuncinya perbanyak latihan soal dan perbanyak juga pengetahuan kalian tentang pola-pola yang mungkin akan muncul, sehingga nanti kalian nggak bingung lagi kira-kira pola seperti apa nih nanti yang mungkin akan keluar kayak gitu. Oke, semoga kalian paham. Kita next aja ke soal yang berikutnya. Oke, di soal ini juga sama teman-teman kayak di soal yang sebelumnya ya. Nah, kalau kalian nggak bisa dalam bentuk baris, ya dalam bentuk kolom, begitu juga sebaliknya. Oke, di sini aku coba ya untuk bentuk baris. Oke, di sini baris 1, baris 2, dan baris 3. Oke, coba kita lihat kira-kira tanda tanya ini gambarnya itu apa sih, kayak gitu. Oke, di baris yang pertama ada lingkaran ya. Lalu ada apa ini namanya, tanda silang ini, terus ada juga tanda bulat-bulat ini gitu ya, ada bulat-bulat 4, lalu ada juga bulat-bulat di tengahnya ini, ada juga gambar apa ini sama dengan ya, lalu ada tanda tambah gitu. Oke, kita lihat di baris kedua gitu ya, baris kedua. Oke, ada tanda sama dengan ini juga mirip ya, ada di baris yang pertama. Lalu tanda titik 4 di pojok-pojok ini juga ada ya, sama betul. Lalu ada tanda tambah ini, oke, sama kayak di baris yang pertama juga ada. Lalu tanda silang ini juga ada di baris yang pertama. Lalu lingkaran, oke, ada juga ternyata ya di baris yang pertama. Lalu ada bulat-bulat ini ya, bulat di tengah ini, oke, di baris pertama juga ada. Oke, komplit ya baris pertama dan baris kedua untuk komponen gambarnya. Lalu kita lihat gitu ya, kita sesuaikan masuk ke baris yang ketiga. Oke, lingkaran ada. Nah, berarti opsi A ini udah tetot ya teman-teman, udah salah karena di sini lingkaran dan nggak mungkin lingkaran 2 kali, sama seperti di baris 1 baris 2 itu lingkarannya cuma sekali. Oke, lalu berikutnya titik 4 ini, oke, titik 4 ya di setiap sudutnya. Berarti opsi D juga udah tetot, udah salah ya teman-teman, karena di baris 1 2 juga cuma 1 aja. Lalu kita lihat untuk tanda tambah. Oke, tanda tambah ini udah ada, berarti opsi B juga tetot ya, karena ada ini di tengahnya ada tanda tambah. Lalu ini bulatan di tengah. Oke, nah opsi B ini kan tetot. Lalu nah ada sisa 2 opsi ya, opsi yang E dan opsi yang C. Nah, kira-kira yang mana sih gitu kan? Oke, kita berarti fokus aja kedua opsi ini ya, dan kita lihat apa sih yang berbeda di kedua opsi ini. Oke, sama-sama ada tanda X, dan yang membedakan adalah opsi C itu perpaduan dengan sama dengan, opsi yang E itu garis kayak gini, angka 2 Romawi. Oke, nah mungkin kalian udah bisa tebak ya kira-kira yang mana sih yang betul gitu ya. Dari baris 1 dan baris 2 itu kan sama-sama ada tanda sama dengan. Otomatis di gambar yang ketiga pun ada sama dengannya juga. Iya kan?
Nah, berarti opsi yang tepat itu adalah gambar yang C. Teman-teman, yang kurang tanda X dan tanda sama dengan. Kayak gitu. Ya, semoga kalian paham sama pola yang ini. Kita next ke soal yang berikutnya. Oke, di soal yang ini agak berbeda ya dengan soal-soal yang tadi. Itu ada tanda tanya di sini. Nah, biasanya teman-teman kalau kayak gini itu kalau gambarnya sejajar kayak gini ya, berderet gini, biasanya itu pola gambar rotasi gitu ya, perputaran gambar atau mungkin cermin juga. Itu mungkin bisa jadi ya untuk polanya. Aku bilang di soal sebelumnya, di sini aku mau jelasin. Nah, pergeseran gambar itu ya. Di sini kan ada banyak banget komponen gambar-gambar gitu ya, komponen bentuk di setiap kotaknya. Jadi kita harus menebak kira-kira kotak yang keempat ini gambarnya itu akan seperti apa. Oke, coba kita lihat di sini kan ada gambar segitiga ya teman-teman ya. Ada gambar segitiga yang besar gitu. Oke, di kotak yang kedua juga ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Oke, berarti nah di sini yang kalian bisa lihat itu gambar segitiga besar itu polanya berubah. Yang awalnya putih lalu menjadi hitam ya, lalu putih, lalu di sini harusnya hitam. Berarti mau gitu loh, cocok. Di kotak yang terakhir putih. Berarti polanya putih, hitam, putih, hitam. Oke, berarti opsi yang kita eliminasi langsung ya teman-teman, opsi A dan opsi E. Oke, kita udah nggak usah lihat lagi opsi A dan E itu. Next, kita ke gambar yang berikutnya ya. Di sini ada yang segitiga kecil ya. Coba kalian lihat pergerakannya. Segitiga kecil ini ya. Dari sudut dia ke tengah. Oke. Lalu dari ke tengah dia ke sudut lagi. Nah, berarti dia ini kan harusnya ke tengah lagi kan? Karena di kotak yang berikutnya dia itu ke sudut. Kita lihat gambar segitiga yang arahnya itu ke tengah. Opsi yang D. Kayak gitu teman-teman, oke? Nah, kalian gimana? Ada bayangan nggak kira-kira ya yang tadi aku bilang itu tentang pola gambar ini? Jadi aku mau kasih ingat sekali lagi teman-teman, untuk pola gambar gitu ya, biasanya itu gambarnya adalah rotasi, pergeseran gambar itu ya, perputaran gambar atau pergerakan gambar yang tadi aku jelaskan. Lalu biasanya juga ada selang-seling warna gitu ya. Lalu biasanya yang tadi aku bilang dalam baris, dalam bentuk kolom, sama seperti soal yang sudah aku jelaskan. Dan juga biasanya ada perhitungan di sudut atau sisi gitu ya, yang mungkin ganjil genap atau seperti apa gitu, yang mungkin nanti akan bisa menjadi pola. Intinya adalah kalian lihat gambarnya dulu secara keseluruhan dan kalian asumsikan gitu ya. Oke, di gambar 1, gambar 2, gambar 3 masuk nih polanya. Oh, di gambar 4 ternyata enggak, lalu di gambar 5 juga enggak. Oke, berarti bukan itu ya, kayak gitu teman-teman. Oke, di sini juga aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Kalian bisa coba kerjakan kira-kira gitu ya, opsi mana yang paling tepat. Nah, untuk jawaban yang tercepat, tepat, dan juga alasannya benar, nanti aku akan sematkan di kolom komentar ini sebagai bahan teman-teman kalian yang lain juga untuk belajar. Aku mau kasih clue di sini teman-teman buat soal ini. Kalian lihat gitu ya, mungkin warna, jumlah warna, atau jumlah pasangan dari gambar yang ada gitu ya. Lalu kalian lihat pasangannya itu seperti apa, bagaimana bentuk pasangannya, apakah pasangannya itu selang-seling atau ada yang sama gitu ya bentuknya untuk dipasangkan. Lalu mungkin juga bisa dia itu pasangannya warnanya yang berlawanan atau mungkin warnanya yang sejenis, dan kalian bisa tentukan gitu ya kira-kira dari 5 gambar ini yang mana yang berbeda gitu ya dari asumsi yang telah kalian buat. Kalian coba deh teliti satu persatu gitu ya kemungkinan yang terjadi.
Cuman aku mau kasih saran, jika kalian tes nanti ketemu soal seperti ini yang menguras banyak waktu, skip aja dulu, simpan aja dulu, catat aja dulu, nanti kalian bisa kerjakan kalau masih ada waktu. Takutnya kalian fokus di satu soal yang sulit seperti ini, nanti keganggu untuk menjawab soal-soal yang lainnya. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi aku mau minta tolong juga buat kalian ya yang nonton, share video ini, kita sama-sama bagi pengetahuan, bagi pengalaman ke teman-teman kalian, karena percayalah teman-teman, memberi itu tidak akan membuat kalian kurang, tapi justru itu menambah pahala buat kalian nanti. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, karena beberapa hari ke depan aku akan buat video update ya tentang tiap tahapan seleksinya itu akan seperti apa, dan aku juga berharap bisa memberikan bayangan buat kalian nanti untuk pelaksanaan tesnya. Like juga dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.